Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Rahayu dengan NIM 2021211101. Saya berasal dari kelas Hukum Keluarga Islam 5D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa ayat dalam Al-Quran beserta tafsirannya. Ayat yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabili hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi. Adapun jika sakit atau dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Maksud dari ayat ini yaitu mengenai larangan bagi seseorang untuk mendekati dan juga melaksanakan sholat dalam keadaan yang mabuk. Bisa difikirkan secara logika bahwa orang yang mabuk itu kan tidak 100% sadar. Apabila dia mungkin kalau melaksanakan sholat dalam keadaan, takutnya orang yang sedang mabuk lalu melaksanakan sholat itu saat mungkin setengah perjalanan sholat itu mungkin dia lupa rakaat, atau mungkin dia lupa bacaan sholat, atau mungkin dia tidak khusyuk lah dalam sholatnya, itu kan malah mengurangi pahalanya tersebut. Nah, maka alangkah lebih baiknya mungkin menunggu waktu beberapa jam atau beberapa menit lah untuk menenangkan diri agar bisa sadar 100%, yaitu dalam keadaan yang tidak mabuk. Kemudian setelah sadar 100%, maka segeralah untuk mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat. Bukan hanya dilarang melaksanakan sholat, orang yang dalam keadaan mabuk pun juga dilarang untuk mendekati masjid atau mungkin berdiam diri dalam masjid, itu tidak boleh. Kalau hanya sekedar melewati saja boleh. Tidak hanya untuk orang yang mabuk, tetapi orang yang dalam keadaan junub itu juga tidak boleh untuk berdiam diri di dalam masjid, kecuali dia sudah mandi dan dalam keadaan yang suci, maka diperbolehkan untuk berdiam diri di dalam masjid. Di dalam ayat ini juga diterangkan mengenai keringanan bagi orang dalam keadaan sakit dalam perjalanan untuk diperbolehkan bertayamum. Tetapi dalam penerapannya banyak orang yang bahkan menganggap bertayamum ini sebagai suatu ajang di mana mengambil kesempatan dalam kesempitan. Contohnya orang yang berpikir bahwa saya dalam keadaan perjalanan maka saya boleh saja untuk bertayamum, padahal dia dalam perjalanan itu juga melewati banyak masjid, melewati mungkin pom bensin atau tempat beribadah lainnya, tapi cuma berlandaskan pada dalam keadaan perjalanan. Dan hal itu sangatlah salah, tidak boleh seperti itu. Dalam keadaan bertayamum ini harus
benar-benar keadaan yang darurat. Nah, seberapa sih daruratnya orang diperbolehkan untuk bertayamum? Yaitu ketika orang itu benar-benar tidak menemukan air. Jadi digarisbawahi bahwa benar-benar tidak menemukan air. Ya, misalnya seperti orang lah terjebak saat perjalanan ke suatu tempat begitu. Dan pada saat itu orang sadar bahwa sudah waktunya memasuki sholat. Tapi dia sama sekali kok belum menemukan di mana tempat masjid, tempat beribadah, atau tempat yang lainnya. Dan orang ini juga sudah benar-benar mencari air di sekitarnya, di dekatnya, untuk mencari sumber air lah, untuk bisa berwudu. Tetapi dia juga sama sekali tidak menemukan air sedikit pun. Semendesak orang yang diperbolehkan tayamum, yaitu orang yang benar-benar tidak menemukan air sama sekali, di mana orang sudah berusaha untuk mencari air dari 4 penjuru arah, yaitu timur, barat, selatan, dan utara. Mereka sudah mencari sejauh mata memandang bahwa benar-benar tidak ditemukan air, dan pada saat itu sudah masuknya waktu sholat. Maka apabila sama sekali tidak ditemukan air, sudah berusaha mencari ke tempat penjuru arah, maka pada saat itu diperbolehkannya untuk bertayamum. Yaitu bertayamum bisa dilakukan dengan debu atau mungkin dengan batu dalam keadaan suci. Bukan debu atau batu yang terkena kotoran atau mungkin bagaimana, tidak boleh dalam keadaan suci dan bersih. Tapi pada realitanya banyak orang yang mungkin menggampangkan mengenai bab tayamum, bahwa dengan berlandaskan alasan karena dalam keadaan perjalanan mungkin malas untuk berhenti di suatu tempat, maka memutuskan untuk bertayamum. Itu tidak boleh. Karena bertayamum ini harus benar-benar dilakukan dalam keadaan yang darurat. Keadaan darurat, sedarurat apa sih kita diperbolehkan untuk bertayamum? Yaitu pada saat kita benar-benar tidak menemukan air sama sekali. Di mana kita sudah mencari air sejauh kita sudah berusaha dari 4 arah, yaitu timur, barat, selatan, dan utara. Kita sudah berusaha mencari ke sana kemari, tetapi kok tidak menemukan air. Dan mungkin sudah memasuki waktu sholat. Nah, maka pada saat itu kita diperbolehkan untuk bertayamum. Selanjutnya, ayat yang kedua adalah ayat Quran surat Al-Isra ayat 78 dan 79. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri Innal qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu tambahan ibadah bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 78 dan 79 adalah Quran surat Al-Isra ini merupakan salah satu dari banyaknya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah beribadah kepada Allah. Yang lebih diutamakan yaitu perintah sholat 5 waktu, baik sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, dan juga sholat maghrib serta sholat isya. Diterangkan juga mengenai adanya 2 waktu istimewa, yaitu sholat subuh dan sholat asar.
karena pada saat itu malaikat bergantian tugasnya dan keduanya melaporkan kepada Allah bahwa hambanya ditinggalkan dalam keadaan sholat. Dan tadi dijelaskan juga, yaitu maksud dari kata waktu yang istimewa, yaitu pada waktu subuh, malaikat penjaga malam bertemu dengan malaikat penjaga siang untuk pergantian tugas dan melaporkan yang bersangkutan tersebut itu sedang melaksanakan sholat. Kemudian dalam perihal kesehari-hariannya, perintah sholat ini juga harus kita lakukan dengan dua tahap atau dua syarat. Yang pertama yaitu dilakukan dengan lahiriah. Yang kedua dilakukan dengan batiniah. Saya akan menjelaskan kedua-duanya. Yang pertama yaitu dilakukan dengan lahiriah. Maksudnya melaksanakan sholat itu dengan ketentuan agama, baik dilakukan dengan rukun-rukunnya, syaratnya, dan juga mengetahui apa yang mungkin bisa membatalkan sholat, apa sunnah sholat, dan lain sebagainya yang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua yaitu sholat itu dilakukan dengan batiniah. Maksud dari dilakukan dengan batiniah yaitu melaksanakan sholat itu dengan kekhusyuan. Saya sendiri juga pernah merasa sholat itu melaksanakan sholat itu tetapi memikirkan banyak hal sampai tidak khusyuk. Memang sedikit susah sih untuk menghusyukkan diri kita untuk fokus untuk sholat itu. Mesti kita sedikit-sedikit pasti dalam pikiran kita itu ada pikiran dari luar lah gitu. Tapi bagaimana caranya kita itu agar sholat itu bisa khusyuk? Yaitu dengan merasakan keagungan Allah. Kita rasakan dengan hati yang tulus, hati yang dalam, betapa besarnya, betapa banyaknya keagungan Allah. Dan kita yakin kita itu sholat itu tidak buat main-main. Kita sholat itu menghadap kepada Allah, menghadap kepada sang pemilik nyawa kita, dan kita memohon kepada Allah itu dalam hal kebaikan, entah itu dalam diberi umur panjang, kesehatan, dan lain sebagainya. Mungkin dengan cara yang saya sampaikan itu bisa dipraktekkan lah bagaimana kita itu sholat itu bisa khusyuk. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai kandungan dari Quran Surat Al-Isra yang ke-79. Dalam surat ini itu tadi jelaskan mengenai keutamaan melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi ternyata tidak hanya 5 waktu saja. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menambah tambahan amalan ibadah yaitu berupa sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud ini dilaksanakan sepertiga malam. Bahwasanya Nabi Muhammad ditanya seseorang bahwa sholat apa yang lebih utama daripada sholat 5 waktu. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, yaitu sholat tahajud, sholat yang dilaksanakan sesudah kita tidur. Jadi kita akan melaksanakan sholat tahajud itu lebih baik dilakukan dengan kita tidur terlebih dahulu, kemudian bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Hal itu juga dilakukan Rasulullah pada saat itu, maka dilaksanakan dengan tidur terlebih dahulu itu bisa dijadikan dasar hukum lah, sebagai dasar hukum kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian dijelaskan juga mengenai tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji ini maksudnya itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Yang kelak kita butuhkan nanti di akhirat. Tapi di dunia juga berupa dengan bisa dilakukan dengan banyak membaca sholawat, kemudian menjalankan apa sunnah-sunnah Nabi,
dan lain sebagainya. Nah, setelah kita melaksanakan sholat tahajud, alangkah lebih baiknya kita meluangkan waktu sedikit, beberapa menit untuk kita melaksanakan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran ini dari hati kita yang mungkin tadi sebelum tidur gelisah ataupun resah, atau mungkin merasa hidupnya kurang banyak beban atau gimana gitu, kita lakukan dengan sholat tahajud, meminta diringankan bebannya sama Allah. Kemudian kita tambah lagi dengan membaca Al-Quran. Hal itu karena bisa menjadikan hati atau pikiran kita itu menjadi lebih tenang. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas, dengan tidak keadaan terpaksa, insya Allah itu membuat hati dan pikiran kita itu lebih tenang, lebih nyaman, mungkin lebih ringan pikiran kita. Dan kebiasaan-kebiasaan seperti itu juga bisa kita jadikan sebagai model atau mode diri pribadi kita untuk membentuk diri pribadi yang lebih baik. Itu tadi dari penjelasan Quran surat Al-Isra ayat 78 dan 79. Kemudian yang ayat Al-Quran yang ketiga yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasulahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul hayyul abyadu minal khaydil aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ilal laili wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Yang artinya dihalalkan bagimu pada malam hari bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid, itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian mengenai penjelasannya, yaitu dihalalkan atau diperbolehkan kepada laki-laki untuk mencampuri istrinya di malam hari, yaitu di malam saat puasa. Semua hanya dihalalkan, yaitu mencampuri istrinya. Kemudian yang keempat, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya,
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan juga umat sesudahnya, yaitu untuk memungut sebagian hartanya untuk dibayarkan zakat. Zakat ini asal kita tahu yaitu berfungsi baik untuk jasmani dan rohani kita, yaitu dengan berzakat mungkin kita lebih peduli dengan orang lain, orang yang membutuhkan. Dengan zakat mungkin kita bisa melampiaskan sedekah kita, yaitu perantara zakat. Dan juga dengan berzakat mungkin hati dan pikiran kita akan lebih bersih. Apalagi orang yang menyerahkan zakatnya dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan atau tanpa sesuatu niatan yang tidak baik, minimal lah kalau kita mungkin kalau sehari-hari belum bisa untuk bersedekah kepada orang yang kurang mampu, ya minimal lah berzakat setahun sekali. Kan ya zakat ini bisa sebagai sedekah membantu bagi orang yang lebih membutuhkan dan bisa menyadarkan diri kita lah bahwa mungkin ada orang yang lebih berhak atas benda-benda, atas barang yang kita miliki, yaitu dengan kita membayarkan zakat. Zakat ini tidak hanya dalam mensucikan diri, yaitu juga bisa mensucikan harta benda, yaitu berupa zakat mal. Tapi banyak orang sih yang masih mengabaikan mengenai zakat mal ini. Bahkan sama sekali orang yang mempunyai harta banyak tetapi harta tersebut tidak dizakati, karena mereka beranggapan lebih mengutamakan zakat fitrah daripada zakat mal. Maka jangan pernah khawatir ketika kita mengeluarkan zakat banyak atau mungkin kita mengeluarkan zakat fitrah dan juga zakat mal yang mungkin cukup banyak. Jangan pernah khawatir harta kita berkurang, karena sesungguhnya kalau kita melaksanakan dengan ikhlas, dengan hati yang lapang dan juga tidak mempunyai niat jelek apapun, insya Allah akan memberikan rezeki yang lebih banyak di lain hari. Mungkin entah rezeki baik umur panjang maupun kesehatan, yang mungkin kita tidak bisa duga-duga lah rezeki apa pengganti yang Allah berikan kepada kita setelah kita menunaikan zakat tersebut. Kemudian saya akan melanjutkan ayat yang kelima, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina ya'uddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Maksud dari ayat ini yaitu mengenai tahanlah pandangan kalian atau pandangan laki-laki dari sesuatu yang tidak dihalalkan untuk dipandang, atau menahan pandangan adalah menundukkan sebagian pandangan dengan menahan pandangan untuk menutup keinginan untuk mungkin bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Dan jagalah farji kalian dari sesuatu yang tidak halal bagi kalian. Maksudnya yaitu anjuran kepada laki-laki untuk seharusnya tidak memandang sesuatu yang bisa menimbulkan kemudorotan atau ketidakbaikan pada suatu perasaan gitulah. Contohnya seperti laki-laki yang memandang perempuan dengan tujuan atau maksud tertentu, atau dengan tujuan bisa merugikan perempuan tersebut atau bisa bahkan menyinggung perasaan perempuan tersebut, itu tidak baik sih seperti itu. Nah, tapi menurut saya ini tidak berlaku ya untuk contohnya seorang laki-laki yang mengajak lawan bicara, terutama perempuan, untuk tidak melihatnya atau tidak memandangnya. Karena kalau dipikir secara logika, ada seorang laki-laki yang mengajak bicara dengan perempuan tetapi tanpa melihat atau tanpa bertatap muka lah, tanpa berpandang-pandangan gitu. Itu malah bisa menimbulkan kayak kesan seperti perempuan memikirkan
kenapa si laki-laki ini kok tidak memandang saya? Itu kan malah kayak membuat sakit hati perempuan, atau bahkan bisa menimbulkan kayak penggiringan pemikiran yang tidak baik lah. Padahal si laki-laki tersebut niatnya hanya ingin menjaga pandangannya, tetapi si perempuan ini merasa kalau sakit hati gitu. Kenapa segitunya kok dia tidak mau memandang saya atau gimana gitu, walaupun yang dibicarakan itu memang hal-hal penting begitu. Mungkin ya diperbolehkan lah, tidak seharus 100% tidak boleh memandang lawan jenis itu ya. Contohnya saat diajak berbicara seperti itu kan ya tidak sopan atau tidak gimana, kan ya tidak baik lah kalau tidak memandang atau bagaimana. Takutnya kalau menimbulkan perasaan yang tidak enak dari si perempuan tersebut. Ya contohnya mengajak lawan bicara dengan seperlunya saja, tidak mengandung sesuatu yang mungkin bisa menyinggung perasaan perempuan tersebut, atau mungkin mengkritik atau bilang perempuan tersebut seperti kata-kata yang kurang enak lah, itu tidak boleh. Jadi semua itu bukan berarti 100% laki-laki itu tidak boleh memandang perempuan. Tapi ya saat seperti itu yang saya sampaikan, seperti di saat momen laki-laki mengajak lawan bicara perempuan, itu apakah ya pantas jika tidak memandangnya. Kemudian yang terakhir yaitu Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang artinya yaitu, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kandungannya yaitu, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita kaum mukmin, agar mereka menjulurkan kain-kain mereka dari kepala dan wajah mereka untuk menutup wajah mereka, kepala dan dada mereka. Hal itu lebih dekat kepada keterjagaan dan perlindungan sehingga mereka tidak berisiko diganggu atau dijahili. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, di mana Dia mengampuni apa yang telah berlalu dari kalian. Dia menyayangi kalian dengan apa yang Dia kerjakan, mana yang halal dan mana yang haram. Maksud dari ayat ini yaitu mengenai, tadi kan pada ayat sebelumnya itu mengenai peringatan kepada kaum laki-laki ya. Nah sekarang mengenai kaum perempuan, dimana penjelasannya mengenai aurat perempuan, yaitu kan pada dasarnya aurat perempuan kan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, itu pada saat sholat. Nah pada saat dalam kegiatan sehari-hari ini, pada ayat ini dijelaskan mengenai bahwa anjuran untuk para perempuan untuk menjulurkan jilbabnya sampai dengan menutupi dada. Kemudian berpakaian yang mungkin tidak ketat atau berpakaian yang tidak bisa membentuk badan tubuh, atau pakaian yang mungkin tidak transparan lah. Karena mungkin dengan cara seperti itu mungkin juga menguntungkan bagi kaum perempuan lah, karena dengan berpakaian yang serba tertutup itu tidak mungkin ya tidak sih, kemungkinan kecil tidak mengundang kayak orang yang bisa menjahili kita, mungkin orang yang bisa mempunyai maksud yang tidak baik atau negatif lah kepada kita.
Mengapa Allah menganjurkan kepada kaum perempuan untuk selalu menutup aurat? Mungkin Allah memberikan bagaimana cara kita agar kita itu tidak terjerumuskan, atau kita itu tidak biar kita itu terjaga dari orang-orang yang mungkin jahil atau mempunyai niatan yang tidak baik kepada kita, seperti itu, dengan cara menutup pakaian kita, menutup aurat perempuan kita dengan cara berpakaian yang mungkin secara islami, seperti itu. Tetapi kalau dilihat di dalam realitas saat ini, apakah semua orang sudah bisa menerapkan hal tersebut? Menurut saya belum semua orang. Mungkin beberapa persen yang mungkin bisa seperti itu. Tapi orang yang belum bisa ini juga mempunyai kayak alasan yang tertentu. Misalnya contohnya kayak orang yang berhijrah, atau orang yang mungkin bisa 100% lah bisa menutup auratnya. Itu juga tidak hanya bisa saya jelaskan mengenai mungkin salah satu mengapa orang belum bisa menutup auratnya secara 100% itu mungkin karena dia beranggapan bahwa dengan dia berpakaian seperti ini, dengan dia mungkin berpakaian ya sudah secara islami tapi belum 100% lah begitu, itu dia merasa nyaman. Dan bahkan jika dia berpakaian dengan secara 100% tertutup, itu mungkin dia tidak merasa nyaman. Lantas kita harus mengutamakan yang nyaman atau yang tidak nyaman. Karena kan orang kan mempunyai kenyamanan tersendiri, mempunyai kayak kesukaan atau kesenangan tersendiri. Saya nyaman dengan pakaian seperti ini, ya sudah, selagi pakaiannya itu sudah tertutup, mungkin ya enggak 100% sih. Ya setidaknya dia sudah berusaha lah untuk menutup auratnya tersebut. Dan kita sebagai orang yang biasa, orang yang tidak luput dengan dosa, itu bukan hak kita lah untuk menilai orangnya kok dia pakainya terlalu ketat ya, atau mungkin bagaimana. Itu bukan hak kita lah, itu malah kita kayak seakan sombong seperti itu. Apalagi bagi orang yang sering mengatakan mungkin pakaiannya saja sudah tertutup, apakah hatinya sudah hijrah, mungkin gitu. Itu menurut saya hal yang sombong sih, karena semua itu butuh proses, tidak harus 100% langsung seorang perempuan bisa merubah jati dirinya. Itu tidak sih, semuanya butuh proses, dan juga semua itu tidak mudah. Ya contohnya dalam hal berpakaian, jika kita dari pakaian yang mungkin dulu pakaian yang biasa dan harus hijrah dengan pakaian yang serba tertutup, itu juga menurut saya pribadi juga membutuhkan banyak modal atau uang sih, karena nggak semurah baju yang mungkin kita punya yang terdahulu, seperti itu. Dan juga kalau soal hati bagaimana, itu kan ya kita sendiri yang tahu, orang lain tidak perlu tahu. Biar hati kita itu sama hati Allah aja yang tahu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya menyadari masih banyak sekali kesalahan dalam penyampaian, mungkin dari kata-kata yang kurang sesuai, atau mungkin kata-kata yang berlibat-libat. Saya mohon maaf, dan saya memohon saran dan juga kritikannya kepada Bapak Ahmadi selaku pembimbing mata kuliah Tafsir Akam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.